Di video kali ini gue pengen membahas sebuah kamera mirrorless terbaru yang bisa gue bilang sebagai kamera mirrorless APS-C terbaik saat ini. Kira-kira emang sebagus apa sih Fujifilm X-H2S ini? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan di video kali ini kita akan membahas sebuah kamera mirrorless yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu banget juga pembahasannya. Ini adalah Fujifilm X-H2S. Dan mungkin sedikit disclaimer dulu, ini kayak semacam initial review kalau kalian suka nonton DP review ya. Jadi kayak review awal aja, karena kebetulan kesempatan kita untuk nyicipin kamera ini nggak begitu lama, nggak selama yang kalian bayangin. Jadi kemarin itu dia datang hari Sabtu, dan kita dapat kesempatan cuman sampai hari Kamis. Hari ini pas gue syuting dan gue sore ini harus balikin langsung ke mereka gitu. Jadi kesempatan kita buat cobain nggak begitu banyak, tapi gue akan tetap berusaha memberikan review yang sekomplit mungkin. Walaupun nanti mungkin kedepannya Fuji menjanjikan untuk kameranya dipinjemin lagi ke gue, jadi gue bisa update lebih jauh lagi, lebih in-depth lagi. Tapi ya itu, untuk sekarang gue akan berusaha sebisa mungkin bahas sesuai experience yang udah gue cobain aja gitu. Tapi kita udah coba buat ngetes, gue udah coba buat bawa birding juga, ambil beberapa foto, beberapa sampel footage video, ambil beberapa b-roll juga. Jadi harusnya ya cukup oke lah, videonya bisa memberikan beberapa insight. Dan gue yakin durasinya juga harusnya video ini masih terbilang cukup panjang juga ya. Jadi mari kita ikutin gitu. Cuman ini pun tidak akan mengcover seluruhnya. Jadi gue di depan mau minta maaf banget kalau misalkan pembahasannya masih ada beberapa yang kurang. Tapi nanti kita akan bikinin lagi review-review lanjutannya. Oke, pertama yang jelas jadi kesan pertama gue dengan kamera ini adalah kamera mirrorless APS-C dengan spek yang luar biasa gila. Ini adalah kamera mirrorless APS-C terbaik saat ini. Dan itu tidak hanya keluar dari mulut gue doang gitu. Gue juga nonton video reviewnya Gerald Andon yang dia, kalau kalian udah kenal, udah sering nontonin videonya, dia biasa membahas dengan sangat-sangat nerdy gitu ya, sangat-sangat in-depth dari teknis-teknisnya, dan dia mengatakan kalau ini adalah best APS-C kamera yang pernah dia review gitu. Jadi cukup align dengan pendapat gue karena memang spesifikasinya semantap itu. By the way, kalau gue ngomongnya dari tadi suka kepleset dan kedepannya juga bakal lebih kepleset lagi, gue rasa suka agak bingung karena kita tidak pakai skrip di sini. Balik lagi, gue buru-buru banget ini. Gue pakai beberapa poin aja biar tidak ada kesalahan gitu, biar semua poin yang pengen gue sampaikan ini gue kasih tahu ke kalian gitu. Tapi itu, ini kamera dengan spesifikasi yang luar biasa tinggi. Gue sebutin harganya dulu. Harganya memang untuk sebuah kamera APS-C tidak murah. Dia dijual harga globalnya itu 2.499 US dollar. Atau kalau dirupiahin mungkin akan beradu dengan A74. Mungkin, karena berada di harga yang mungkin sekitar 37-38 jutaan. Mungkin gitu ya, kita tidak tahu prediksi harga pastinya, tapi itu sekedar dikonversiin aja sekitar segitu. Dan dia bisa beradu dengan A74 kalau kita tidak hanya melihat sensor doang ya. Kalau kita ngeliat sensor doang ya A74 itu sensornya full frame, tapi kamera ini punya spesifikasi yang bener-bener luar biasa gitu dari segi spesifikasinya. Kayak pertama di sini kita bahas otomatis nilai jual utamanya dari kehadiran Fuji yang kali ini X-H2S. Sesuai dengan yang dijanjin X Summit tahun lalu, dia datang dengan sensor stack sensor. Itu bahasanya agak susah, harusnya gue ngomong dia datang dengan teknologi stack sensor gitu ya. Jadi dia di sini pakai stack sensor dan dia menjadi opsi satu-satunya kamera APS-C yang menggunakan stack sensor. Kalau MFT itu ada OM digital OM1, kalau full frame itu banyak ada E9 Mark II, A1 dan juga Canon EOS R3 sama Nikon Z9 gitu. Jadi kalau full frame pilihannya banyak dan memang kamera-kamera flagship juga yang harganya tidak murah sama sekali, dan dia satu-satunya pilihan APS-C dengan harga yang cukup affordable juga pastinya karena dia APS-C gitu. Jadi apa yang ditawarkan di sini ini terasa kayak kamera flagship banget tapi dengan harga APS-C gitu, dengan harga yang masih cukup reasonable untuk apa yang didapatkan. Lalu dengan teknologi stack sensor tadi, dia otomatis pixel readout dari si sensornya itu cepet banget. Dia bisa menggunakan electronic shutter dengan minim distorsi, jadi nggak ada rolling shutter yang gambarnya jadi bengkok gitu kalau ada moving subject. Jadi dia rapih banget gitu, dan burst-nya
itu sampai 40 frame per second. Dan itu membuatnya jadi yang paling cepat. Karena setahu gue Sony A1 itu yang paling cepat tadinya ya. Sony A1 itu di 30 frame per second. R3 juga kayaknya di sekitar itu 30 frame per second. Tapi dia 40 frame per second. Dan tadinya kita berpikir kalau A1 itu kalau nggak salah dia tidak bisa RAW atau hanya bisa kompres RAW gitu. Sedangkan dia bisa full RAW dengan 40 frame per second-nya gitu. Jadi mantep banget. Walaupun ya balik lagi masuk akal juga karena dia sensornya APS-C gitu. Tapi secara fitur itu bener-bener luar biasa menurut gua. Cuman gini, ada sedikit catch karena ini adalah pre-production unit, ini bukan barang finish yang buat dijual ke pasaran gitu ya. Kita mengalami sedikit isu di sini karena dia kecepatannya tinggi, dia menawarkan memori itu ada 2, SD card dan juga CF Express Type B. Kita udah niat banget, gue sampai beli CF Express Type B baru, walaupun kita belum punya kamera CF Express Type B di sini, cuman gue merasa akan jadi future kamera gue juga gitu ya kalau udah resmi di Indonesia. Jadi gue beli CF Express Type B, cuman ternyata isu dengan pre-production unit ini. Cuman memang gue bisa pakai SD card juga. Jadi pakai 40 frame per second tadi, gue bisa ngetes pakai SD card juga. Cuma SD card yang cukup cepet, gue pakai yang kecepatan 299 megabyte per second gitu kan. Dan itu ya untungan tidak membatasi, cuman RAW-nya gue matiin gitu demi agak menghemat buffer juga biar gue ngerasain full experience-nya gitu. RAW-nya gue matiin, jadi kita ngetes JPEG-nya doang. Dan itu ya masuk akal juga untuk sekarang karena JPEG-nya RAW-nya belum bisa kita buka juga di Lightroom gitu. Tapi yang jelas ya terlepas dari isu yang ada di pre-production unit ini, fitur 40 frame per second-nya itu bakal kepake banget untuk para profesional, buat kalian ngejar momen untuk wildlife fotografi atau mungkin kalian event photographer gitu kan, entah buat event konser atau buat wedding dan lain sebagainya. Berbagai hal yang mengejar momen gue rasa bakal kepake banget. Dan minim distorsi juga gitu, untuk sport fotografi juga udah nggak ada masalah sama sekali gitu. Dan selain itu salah satu update yang mendukung banget untuk kecepatannya, tadi kan kita burst-nya bisa sampai 40 frame per second. Dan yang mendukung kecepatan tersebut juga salah satu update besar yang dibawa oleh kamera ini adalah dari segi autofokusnya. Dan ini gua sebagai Fuji user mengakui kalau ini adalah hal yang bener-bener gua tunggu-tunggu. Kalau kalian udah lama nonton ST Media pasti tahu kita juga suka kritik, bukan kritik sih. Lebih ke kita menjelaskan juga kalau Fuji ini dia autofokusnya lebih ke sweet spot doang, nggak sebagus Sony dan Canon. Gapnya bahkan masih jauh, tapi ya paling nggak secara fitur, komposisi keseluruhan itu udah oke untuk produksi kita. Dan gue selalu request sama Fuji gitu, gue ngomong dalam video gue selalu request untuk update di segi autofokusnya biar lebih oke. Dan yang gue rasain di kamera ini udah jauh lebih baik karena dia udah diupdate juga. Dia sekarang autofokusnya lebih baik. Dia membawa objek tracking juga, dimana pilihannya itu ada pilihan untuk burung, binatang, orang pasti ada ya, orang, burung, binatang, pesawat, motor dan mobil hingga kereta gitu. Jadi dia ada AI-nya yang mendeteksi para objek tersebut. Cuman memang dalam prakteknya gue kan udah pakai buat birding nih, buat hunting burung. Gue udah nyobain performa autofokusnya ini. Di sini gue akan memberikan penjelasan atau memberikan statement kalau autofokusnya masih cukup jauh kalau dibanding Sony dan Canon gitu ya. Masih tidak senempel itu. Beberapa kali gue udah dapet fokus di objek burungnya, tapi dia masih melakukan hunting lagi. Kadang kayak masih make sure titik fokusnya gitu, masih make sure dia majuin atau mundurin fokusnya lagi. Dia masih melakukan pulling fokus lagi. Jadi tuh kadang agak mengganggu, tapi dalam prosesnya ketika gue hunting birding tersebut, entah buat foto atau gue ada ambil video-video juga. Jadi intinya ya dia lebih baik dari X-T4 gitu. Pas gue pakai ya autofokusnya dibandingkan X-T4 waktu dulu gue birding itu nyari fokusnya setengah mati gitu ya. Kotaknya tuh susah mati-matian buat ngejar burungnya. Paling enggak di sini, walaupun tadi dia kadang masih hunting fokus, tapi dia langsung mengenali begitu ada objek yang kita inginkan gitu. Ada si burungnya ini dia langsung kenalin, dia fokus ke situ walaupun kadang ya agak hunting lagi. Tapi begitu kita misalkan pakai 40 frame per second, ya ketika kita burst kita akan mendapatkan
foto yang fokusnya juga gitu. Walaupun ada beberapa yang miss fokusnya juga, tapi mostly kita dapat gambar yang fokus dan itu kepake banget. Dan itu berasa banget upgrade-nya dibandingkan X-T4 gitu. X-T4 gue buat branding tuh udah nyerah gitu dulu. Sekarang di sini gue rasa sangat-sangat reliable gitu. Mungkin tidak se-reliable Sony dan Canon, tapi ini udah cakep banget. Nah, beda cerita kalau kita berbicara untuk autofocus penggunaan normal ke subjek orang gitu. Karena kita juga coba salah satu komentar kita ke Fuji adalah biasanya kalau orangnya pakai masker dan kacamata itu dia mulai berantakan gitu. Apalagi kalau orang yang ngadep belakang, udah dia balik ke fokus poinnya ada di mana dan dia nyari fokus di situ. Sedangkan di sini enggak, dia tetap tracking orangnya pakai masker, pakai kacamata, dia dapat trackingnya, orangnya gerak juga masih dapat, sampai orang yang ngadep belakang pun trackingnya pindah ke kepala gitu, nggak pindah kemana-mana jadi berantakan gitu, dia pindah ke kepala dan stay fokus pada orangnya. Dan itu yang benar-benar membantu di dalam workflow ST Media, dan itu membuatnya oke, belum sebagus Canon dan Sony, tapi gapnya semakin tipis gitu. Mungkin kurang sering nempel aja pada kondisi-kondisi yang komposisinya begitu rame ya. Kayak ketika gue berding kan belakang banyak pohon-pohon banget dan burungnya juga biasanya ada di pepohonannya, jadi itu mungkin agak sulit buat dia. Cuman untuk syutingan kayak kita biasa, host ngomong depan kamera itu udah mantep banget gitu, no complain. Nah, soal foto, kalau misalkan kita berbicara soal kualitas gambar, gue sih nggak merasa perbedaan yang begitu beda ya. Maksudnya, gue nggak begitu notice perbedaan antara dia dengan X-T4, tapi itu hal yang menurut gue fine-fine aja, karena selama ini gue suka juga dengan kualitas gambar dari X-T4 gitu, dan dibawa juga di sini. Cuman dia dengan experience text sensor ini yang jauh lebih baik gitu kan, ya dari segi kualitas itu udah oke gitu. Gue tidak ada komplain. Lalu sekarang mungkin kita bahas soal videonya. Nah, soal video dia juga menarik. Dia di sini udah bisa record up to 6K. Cuman 6K-nya ini agak aneh ya, karena dia pakai aspek rasio 3:2. Kalau nggak salah namanya itu 6K dengan mode open gate, yang gue tidak mengerti. Itu kayaknya mode yang lebih familiar untuk penggunaan cinema, tapi nanti gue akan pelajari lebih lanjut. Tapi untuk sekarang jujur gue belum ngerti gitu sistem open gate ini seperti apa. Tapi dia untuk 4K udah bisa sampai 60p, no cropping, flawless gitu ya. Dan 4K-nya ini dia bisa sampai 120 frame per second juga, dan itu fitur yang bener-bener gue puja-puja. Walaupun dia memang 4K 120-nya ada cropping 1.7 kalau nggak salah, tapi opsi 4K no cropping, 4K slow-mo, opsi 4K slow-mo itu hanya ada di GH6 dan di kamera ini untuk budget yang paling murah. Cuman GH6 fokusnya ya worse lagi gitu, lebih buruk. Jadi gue oke, ini sangat menarik karena akhirnya kalau gue nanti udah pakai kamera ini sebagai kamera utama gitu ya, semoga gue bisa ambil video slow-mo tanpa menurunkan kualitas dari video utama gue gitu. Kita bisa pakai 4K dan kita bisa pakai ya sedikit ekstra zooming, ekstra cropping lagi gitu di post processingnya, di editing, tanpa mengurangi kualitas yang signifikan gitu. Jadi benar-benar mantep banget gitu videonya. Sebenarnya gue menjelaskan sampai situ aja udah cukup menarik gitu ya. Oh, bisa 4K slow-mo, oke, beli gitu. Beberapa dari kalian udah begitu mungkin. Tapi masih banyak yang dibawa di sini. Kayak kalau soal video, soal format video yang dibawa di sini juga komplit banget. Dia mendukung H264, H265, bisa kompresi Al Intra, long GOP, dan kodeknya pun sampai ada ProRes dengan pilihan yang komplit, ProRes HQ, ProRes LTT, dan juga ProRes 422 gitu ya. LTT tuh Linus Tech Tips. ProRes HQ, ProRes LT, dan ProRes 422. Jadi bener-bener komplit banget. Dan tadi untuk, gue lupa deh H264-nya, kalau nggak salah bisa 10 bit tapi 420. H265-nya itu bisa 10 bit 422 direkam secara internal. Cuman gue nonton di videonya Gerald Andon, katanya untuk 4K 10 bit 422 yang H265 internal itu filenya agak berat buat diedit, padahal dia Al Intra gitu. Jadi dia kurang rekomendasiin, kayak kalau kalian pengen yang spek tinggi sekalian, pakai aja sekalian ProRes-nya gitu, karena dia udah mendukung ProRes juga gitu. Jadi udah semantep itu juga untuk penggunaan videonya. Cuman untuk ProRes ini dia harus pakai CF, dan kayak yang tadi gue ceritain, CF kita bukan CF kita yang isu, ininya isu port CF-nya gitu. Pre-production sample ini isu
belum bisa membaca CF dengan baik gitu ya. Jadi ya kita belum tes untuk ProRes-nya. Yang gua suka terlepas dari itu, kita bisa pakai SD card sampai ke 4K 120-nya gitu. Jadi kita ngetes 4K 120-nya udah bisa lancar karena bisa pakai SD card gitu. Jadi intinya untuk pindah kita pindah dari X4 ke X-H2S ini nggak kaku banget dan tidak diharuskan untuk nambah memori sebenarnya. Cuman gue memilih untuk nambah karena gue pengen ngerasain fitur-fitur mantepnya. Cuman ya sekarang ada isu, nanti Fuji sih janji pengen ngirimin sampel yang mungkin udah lebih support gitu di CF-nya. Tapi itu maksudnya intinya adalah kapabilitasnya, format video yang ditawarkan itu komplit banget. Dia juga bisa atur bitrate kayak biasa Fuji, dan atur bitrate-nya itu sampai 720 megabit per second. Jadi itu tinggi banget gitu. Lalu settingan audio juga di segi videonya ya, segi videografi, settingan audio juga mantep banget. Dia punya satu tab sendiri untuk settingan audio dan komplit banget serta profesional banget. Bahkan kalau kalian nonton videonya Gerald Andon, dia di situ menjelaskan, gua ngomongnya kayaknya agak ribet banget, cuma dia di situ menjelaskan sampai ke audionya ini bisa ranahnya kayak profesional banget, kayak external recorder, di mana bisa menghilangkan hiss juga gitu. Karena ada settingan-settingan manualnya yang gue pribadi belum begitu paham sebenarnya, tapi memang gue lihat menu audionya itu lebih advance. Dan ini menarik dari sudut pandang Fuji user karena sebelumnya Fujifilm itu terkenal preamp-nya paling buruk gitu. Preamp untuk mikrofon eksternalnya paling buruk kemarin-kemarin gitu. Tapi di sini dia mantep banget dan approved by Gerald Andon. Kalau hal teknis, gue akan percaya sama Gerald Andon karena selama ini ya dia juga memuja-muja Sony sampai technical masterpiece dan lain sebagainya. Gue juga percaya gitu, dan ketika gue tes memang bener. Dan dia pengetesannya jauh lebih kompeten juga ya, karena dia sangat by data juga, sangat nerdy juga dengan data-data angka-angka yang gue sendiri kadang nggak begitu familiar. Lalu HDMI juga dia di sini udah full size kayak yang kalian lihat. Dan ini juga high spec banget karena gue baru pertama lihat ada HDMI di kamera. Itu mendukung 120 frame per second. Kalau nggak salah dia bisa gitu karena pakai HDMI 2.1 kalau nggak salah. Gue perlu recall lagi di situ. Tapi intinya adalah dia mendukung sampai 120 frame per second. Itu menarik. Cuman ya nanti mungkin balik lagi ke si recordernya mendukung atau enggak. Mungkin si Atomos perlu kita update firmware dulu untuk mendukung itu gitu. Tapi paling nggak high spec banget gitu HDMI-nya. Dan gue juga suka nih HDMI-nya, dia udah full size, lebih reliable juga secara port karena kita punya XT3 yang HDMI-nya rusak gitu ya. Rusak pernah diservis dan rusak lagi ya Ska ya. Jadi itu gitu. Jadi kalau micro HDMI akan cukup berbahaya gitu buat dipakai heavy duty, cuman dengan full size harusnya jauh lebih reliable kayak gitu. Lalu lanjut lagi soal overheat. Ini juga menarik banget karena gue berpikir ya dia akan overheatnya kayak Fuji gitu, kayak Fuji aja biasa. Apalagi dia punya aksesoris yang fungsinya untuk jadi kipas juga di belakangnya. Lalu ada juga ekspektasi dari beberapa YouTuber kalau dia bakal lebih panas dari X4, tapi ternyata tidak sama sekali. Tanpa kipasnya pun kita sudah ngerekam 4K H265 10-bit 422 yang tadi si Gerald Andon tidak sarankan karena filenya begitu berat buat diedit. Cuman ya karena itu file yang high spec sebelum ProRes, ya gue pakai file itu buat ngetes pakai format tersebut. Lalu bitrate-nya gue set juga di 720, 300 ya, pakai 300 ya. Karena 720 durasinya jadi limited gitu karena filenya jadi gede banget. Durasinya kalau nggak salah cuma bisa sekitar belasan atau 20 menit. Nah, kita pakai 300 berapa ya? 360 megabit per second. Itu bisa ngerekam sampai memorinya habis. Itu di durasi 46 menit. Sampai memorinya habis gitu. Dan tidak muncul warning overheat sama sekali gitu. Nggak ada warning overheat kuning, apalagi merah, apalagi sampai mati gitu. Walaupun ya dia di settingannya ada ini juga ya, biar toleransi panasnya itu high gitu, biar kita setting ke situ. Tapi paling nggak setelah kita setting ya sama sekali tidak terjadi overheat. Dan di pengetesannya Gerald Andon ya, yang dia juga ngetes sampai 35 menit ya untuk slow-mo. Dia ngerekam slow-mo sekitar 30-an menit dan itu baru overheat kalau tanpa kipas. Dan maksudnya siapa yang ngerekam slow-mo 35 menit gitu.
Dan ketika pakai kipas, dia kalau nggak salah bisa nyampe sekitar 60-an menit gitu. Dan begitu juga yang dirasakan para reviewer lain, di DP Review juga gue lihat mereka tidak mengalami overheating gitu. Jadi bener-bener ini sebenarnya mantep banget. Makanya jadi agak aneh ya, si kipas itu sebenarnya bakal laku apa enggak tuh ya. Karena jadi nggak butuh-butuh banget sebenarnya. Atau mungkin ya kalau kita syuting di siang yang panas banget mungkin baru dibutuhin gitu. Cuman kita pun kemarin bawa buat birding, memang nggak panas-panas banget, tapi ya udah lumayan lah sekitar jam 8, jam 9. Itu tidak ada overheat sama sekali gitu. Jadi mantep banget. Dan itu ngerekamnya slow-mo mulu ya. Slow-mo gitu kan, 4K slow-mo dan juga ngeburst gitu, ngeburst foto. Tidak ada overheat. Jadi mantep banget soal overheat manajemennya atau heat manajemennya lah gitu. Lalu dari segi IBIS, in body image stabilization, mostly sama aja. Kita coba buat pakai shot normal gitu kan, shot handheld itu bagus ya, kayak Fuji yang kita pakai, kayak X-M4, kayak X-S10, mirip-mirip, tidak begitu terasa ada perbedaan. Cuman ketika gue birding kemarin, gue pakai lensa tele, itu dia berasa tiap gue geraknya agak jauh, si sensornya ini kayak kerasa harus nyusul gitu, kayak geraknya set lompat-lompat gitu, kayak harus nyusul banget. Jadi terlalu kaget gitu pergerakannya. Nah itu mungkin bisa diperbaiki mungkin lewat firmware atau ya gue nggak tahu sih gimana ininya ya, gimana jalan keluarnya. Tapi paling nggak gue tidak merasakan kayak gitu di Canon EOS R3 gitu. Ketika gue birding pakai R3 itu masih bagus. Ketika gue nengok-nengok ya memang karena tele banget, begitu kita nengok memang geraknya langsung jauh ya. Cuman ya udah gue nggak merasakan. Kalau di R3 dia juga IBIS gitu kan, tapi di R3 gue nggak merasakan ada perpindahan yang itu sensornya yang berusaha untuk nyusul gitu, ngehentak gitu. Gue nggak ngerasain. Nah di sini kerasa banget gitu. Jadi itu kalau pakai lensa tele, kalau pakai lensa biasa buat syuting biasa itu udah cakep gitu. Oke aja lah ya, kayak kamera Fuji pada umumnya. Nah overall, oke gue kayak buru-buru banget ya di sini karena kita memang buru-buru banget. Gue harus balikin kameranya. Tapi kita sudah sampai di ujung untuk video review awal ini. Overall, pemikiran gua soal kamera ini untuk di review awal ini adalah kamera yang benar-benar monster. Dan gua benar-benar mengklaim dan masih tak terpatahkan kalau dia adalah kamera APS-C terbaik saat ini gitu. Karena belum ada lagi gitu. Dan so far, terlepas dari isu-isu pre-productionnya yang belum bisa kita pakein CF punya kita gitu. Ya terlepas dari itu, so far dia memberikan experience yang bagus juga gitu. Emang ya karena pre-production unit kita sih kemarin pas lagi birding gitu-gitu, dia juga kadang sesekali suka nge-freeze, suka writing nggak kelar-kelar gitu. Tapi ya itu masalah pre-production unit yang gue yakin ketika barangnya udah dijual, harusnya udah di-resolve gitu. Udah lebih aman buat dipakai user general gitu ya. Tapi itu sedikit impresi gue untuk kali ini. Sebenarnya banyak yang gue udah ada insight-nya dan gue pengen jelasin ke kalian. Cuman kayaknya kita simpen untuk next video gitu. Kita cicil lagi untuk nanti ketika kameranya sekalian balik lagi ke kita gitu. Unit yang berbeda. Jadi Fuji sih janjiin gue unit yang berbeda biar CF-nya mungkin bisa lebih lancar gitu buat dipakai. Paling segitu aja buat video kali ini. So far memuaskan dan bener-bener meracuni gua. Sorry banget kalau misalkan kontennya berbeda dari review kita biasanya. Di sini mungkin agak kurang rapi, tapi semoga tetap bermanfaat buat kalian, bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa meracuni kalian untuk murtad ke Fujifilm kalau kalian pengguna brand yang berbeda gitu ya. Jadi tim Fuji keluarganya makin banyak gitu. Keluarga Fuji gitu kan. Ya walaupun gue bukan Fuji fanboy ya. Kita pakai banyak kamera di sini gitu. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Nextnya juga kalau ada yang kurang pembahasannya buat kita next reviewnya pengen bahas apa, kalian taruh juga boleh di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin di belakang kamera Adaska dan jangan lupa untuk berkarya. Ini lama banget nggak sih videonya? 13 menit. Oke, aman berarti.